Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang, atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Ayo anak-anak, kita mengamati. Amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Ketika kalian mengendarai kendaraan bermotor, kalian harus menggunakan helm sebagai pelindung kepala. Dan ketika kalian dibonceng kendaraan oleh orang tua kalian, kalian harus berpegangan agar aman dan selamat sampai tujuan. Begitu juga ketika kalian membawa barang. Membawa barang saat berkendara, kalian harus membungkus dan mengikatnya dengan rapi agar tidak terjatuh saat di perjalanan. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo anak-anak, kita membaca. Kalian juga ikut membaca dongeng berikut ini ya. Baca dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Anak-anak, setelah tadi kalian membaca dongeng tersebut, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Ya, isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat?
Ya, kera dan ayam bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Ya, yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan adalah mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Bacalah kembali teks dongeng Kisah Kera dan Ayam dengan teliti. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Ayo perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Perhatikan contoh nomor 1. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata kera. Coba kalian perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kalimat yang kedua, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kalimat ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Coba anak-anak kalian perhatikan kembali ketiga kalimat tersebut. Terdapat penggunaan huruf kapital pada setiap awal kalimat dan pada setiap huruf pertama petikan langsung. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Perhatikan contoh nomor 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Ini adalah kalimat yang salah. Kalimat yang betul seperti apa, anak-anak? Bagaimana cara penulisan atau penggunaan huruf kapital? Penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut yang benar. Kalian perhatikan ya. Untuk yang selanjutnya nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian bisa kerjakan dan perhatikan contoh-contoh yang tadi sudah ibu berikan agar kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo kita mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng Kisah Kera dan Ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Ayo anak-anak perhatikan gambar hiasan berikut ini. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo sekarang kita berkreasi. Kita akan membuat hiasan anak ayam. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan? Ya, bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna, kertas gambar, dan lem. Untuk alat yang kita butuhkan ada pensil, gunting, spidol atau krayon. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ayo perhatikan dan ikuti langkah kerja berikut ini. Langkah yang pertama, potong 4 buah bidang, 1 bidang setengah lingkaran besar, 1 bidang setengah lingkaran kecil, 1 bidang segitiga besar, dan 1 bidang segitiga kecil. Langkah yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas dan letakkan di tengah agak ke bawah. Langkah yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang, letakkan menempel terbalik. Dan langkah yang keempat, tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Langkah yang kelima, buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buatlah garis untuk kaki.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan membuat hiasan anak ayam? Ya, kalian bisa membuat dan praktekannya langsung seperti langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sebutkan. Selamat berkreasi anak-anak. Selanjutnya, ayo kita membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Ayo amati gambar di bawah ini dengan teliti. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu, ayo anak-anak kalian juga menyebutkan bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Anak-anak pasti tahu ya. Aku tahu 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antara satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo anak-anak, kita berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Perhatikan nomor 1. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Ingat anak-anak, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka kalau 3 bulan berapa hari? Kita tinggal kalikan saja. 3 dikali 30. Berapa anak-anak? Ya, 90. Jadi, Udin telah menabung selama 90 hari. Nah anak-anak, mudah bukan cara menghitungnya? Ya, untuk yang selanjutnya nomor 2 sampai dengan nomor 5 kalian bisa kerjakan dan berlatih di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.